104. Enggak ya. Mulai 16 sampai 18 ya. For which cause, nah which cause itu 14 mulai dari 15. Karena segala-galanya untuk your sake, kebaikanmu, bahwa dilimpahkan kuasa Tuhan, okay, melalui syukur, kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu, grace supaya kita muliakan Tuhan, kita jangan faint. Faint artinya letih, lesu, hilang semangat. Walaupun itu lawannya. Walaupun tubuh manusia tambah lama tambah menuju kubur. Ada lagi. Jadi walaupun tubuh manusia tujuannya kubur. Nggak ada tubuh manusia yang pas lahir nggak menuju kematian, kan? Kita belajar kan? Ibu Mei ingatkan pelajaran itu. Walaupun demikian, tapi inward man, di dalamnya kita punya mind ini diperbaharui hari demi hari. Jadi ini bukan soal sinful flesh-nya, ini soal di dalam sinful flesh-nya, Alwin. Bagaimana? Iya, enggak. Itu ada dua hal itu. Berbeda. Ya. Okay. Jadi beda ya, beda Mbak Nuning. Kalau kita ngerti dengan cuma kayak terjemahkan bahasa terjemahan, kan nggak ngerti kan kalau cuma bahasa terjemahan. Iya, gila banget. Ya. Ya. Jadi dua unsurnya itu yang lahiriah itu sama yang batiniahnya itu yang dalam hatinya itu yang akan diperbarui gitu ya. Iya, yang diperbaharui kita punya sinful flesh. Bukan, yang kita punya dalamnya itu. Bukan. Mind. Boleh katakan bukan itu persoalannya, betul? Iya. Itu dia. Oke. Lalu ayat berikutnya, for our light affliction. Kita punya penderitaan yang ringan, yang hanya bersifat sementara. Walaupun kita mengalami penderitaan, tapi penderitaan itu menghasilkan kemuliaan yang nggak bisa ditimbang berapa beratnya. Okay. Ini dia. Jadi kita punya penderitaan itu nggak ada bandingannya dengan hasil kita bertahan dalam penderitaan kita. Artinya kalau kita mau singkirkan penderitaannya, kita untuk sementara waktu bebas penderitaan. Lalu kita kembali ke debu. Iya. Nggak ada. Artinya nggak ada hasil penderitaan yaitu kemuliaan selama-lamanya. Nggak ada itu kalau nggak lewat penderitaan. Dan bisa tanpa penderitaan, tapi hasilnya nggak ada. Tadinya kalau mau dapat yang mantap, perlu melalui penderitaan, betul? Ya, penderitaan yang mantap juga. Artinya surga itu nggak ada kalau nggak lewat penderitaan. Jadi kan, sementara di dunia ini orang cari bebas menderita. Nah, kita ngerti dalam hal apa, tapi dalam hal kerohanian jangan harap itu. Oke, kita lanjut ya. Lalu kita ayat 18. Sementara kita nggak melihat kepada hal-hal yang kelihatan. Kita nggak melihat kepada hal-hal yang kelihatan. Bukan itu. Nah, tidak artinya kita nggak mau. Bukan itu yang kita perlu lihat. Kita nggak mau lihat hal-hal yang kelihatan. Artinya, untuk melihat hal yang kelihatan itu artinya apa? Tidak menderita. Artinya kalau saya lihat yang kelihatan, itu sangat enak. Nggak ada penderitaannya. Iya, betul. Alwin, apa ya, Alwin? Atau wild itu ya. Ya. Tetapi kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini menderitanya ialah karena saya tidak melihat yang kelihatan.
Jadi enak sekali lihat yang kelihatan. Artinya kalau saya mau lihat yang nggak kelihatan, artinya menderita. Boleh? Iya. Jadi ya. Jadi kita melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan adalah sementara. Artinya menderitanya cuma sementara. Sementara. Sementara orang nggak mau menderita sementara. Lalu kehilangan segala-galanya. Lalu hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. Hmm. Artinya untuk saya mau dapat yang kekal, saya harus menyangkal yang Yang sementara. bersifat sementara yang enak. Enak sementara. Oke? Jadi ada sesuatu yang kita harus nggak lihat. Tapi enak. Nggak boleh kita lihat itu. Kan? Kita nggak boleh lihat yang enak. Nah, mari kita ke John 3. John 3 ayat 17. John 3 ayat 17. John 3:17 dibilang, Bapa tidak mengirim anaknya untuk menuduh manusia sebagai pelanggar hukum. Enggak, Bapak enggak melihat itu. Tapi Bapak mengirim anaknya untuk apa? Ayat sebelumnya. Untuk menyelamatkan, untuk memberikan kehidupan kekal. Untuk memberikan kehidupan kekal. Jadi Bapak kirim anaknya bukan untuk bilang, kamu melanggar hukum. Tapi untuk memberikan kehidupan kekal. Kekal. Okay. Artinya untuk manusia menerima kehidupan kekal, atau kalau manusia enggak terima kehidupan kekal, dia akan dituduh sebagai pelanggar hukum. Betul? Dan kenapa dia dituduh sebagai pelanggar hukum? Karena dia tidak melihat Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Gimana? Boleh? Dan Tuhan Yesus datang bukan untuk kondem saya. Dan kalau saya nggak lihat Tuhan Yesus, saya nggak lihat bahwa Tuhan Yesus nggak kondem saya. Saya nggak lihat itu. Ayat 18. Dia yang tidak percaya dalam anak, dia yang tidak melihat anak, dikondem. Dia nggak melihat anak, dikondem. Artinya kalau saya nggak lihat Tuhan Yesus, yang saya lihat, Saya dikondem. Dikondem hukum. yang saya lihat, saya. Oh iya, betul. Kalau nggak lihat Tuhan Yesus, saya lihat saya. Dan Tuhan Yesus yang kalau saya lihat nggak kondem saya. Artinya kalau saya nggak lihat Tuhan Yesus, saya lihat saya kondem saya. Oke? Kuncinya, saya kalau lihat Tuhan Yesus, kalau lihat hal-hal yang eternal, kan, itu lawannya hal-hal yang temporal. Tadi dibilang kan? Dan dibilang bahwa kalau saya lihat Tuhan Yesus, saya dapat kehidupan kekal, eternal. Bukan yang temporal, bukan yang sementara. Ya. Yang sementara itu membuat saya nggak menderita. Artinya,
manusia mendapatkan tidak menderitanya di mana? Lihat sayanya. Waktu dia condemn dirinya sendiri. Waduh, nih. Di situ manusia dapat kesenangannya. Oi, Gimana? waduh, nih. Baik? Di situ bukan affliction-nya. Artinya gini, orang suka bilang, oh tapi saya begini sih, saya begitu sih, soalnya saya begini dan begitu sih. Tahu nggak? Itu enak sekali dia bilang. Dia sedang tunjuk dia punya diri di mana dia patut dikondem. Soalnya saya begini sih. Soalnya kamu begitu sih, saya bukan begitu. Self-condemnation adalah nikmatnya manusia. Gimana? Boleh? Boleh, Uncle. Boleh. Ini dia. Self-pity. Nah, dengar itu? Ya, Self-pity. Dengar. Dan self-pity tentang self. Saya. Self. Selfish. Selfish. Itu dia. Manusia suka sekali sorot diri. Sementara itu, San. Sementara. Oke? Ya. Nah, Iya, artinya benar. saya harusnya lihat kepada siapa, Dan? Tuhan Yesus. Kristus. Oke? Saya harus lihatnya kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, mari kita lihat ya. Kalau kita mau lihat Tuhan Yesus, kita ke John 3 lagi ya. John 3. John 3:14. Waktu Musa mengangkat di padang belantara dan di kayu di padang belantara, itu kayu yang ditanamkan di padang belantara ya. Ular di padang belantara. Taruh ular kan? Tuhan Yesus pun perlu diangkat di kayu salib seperti ular. Nah, apa gunanya diangkat tinggi? Untuk dilihat. Dan yang dikondem siapa? Yang saya lihat. Okay. Yang saya lihat yang dikondem. Makanya dia datang bukan untuk kondem saya. Dia datang untuk saya lihat dia dikondem. Mana? Ngerti kan? Ya. Dia lihat untuk Iya. dia lihat saya untuk dikondem. Oke? Nah, mari kita lihat di Yeskiel 28. Ayat 17, sorry. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Kamu menjadi sombong karena kamu punya beauty. Lucifer jatuhnya karena lihat siapa? Dirinya. Lihat dirinya. Oh, man. Gimana? Hmm. Lalu dia sekarang mau menjadi seperti Kristus. Bukannya lihat Kristus, dia lihat dirinya lalu mau saingi Kristus. Iya. Ya. Jadi persoalan manusia mulainya apa? Lihat diri sendiri. Iya. Kalau Lucifer dia lihat indahnya. Manusia lihat busuknya. Self. Pusing amat. Namanya self. Ini kan? Mana nih? Yang Mengerikan ya. Dan karena dia lihat dirinya, ayat 15. Kamu sempurna dalam segala hal sejak kamu diciptakan. Sampai
kejahatan ditemukan di dalam kamu yang kamu lihat. Dengan lihat diri sendiri, lupa Kristus. Hmm. Oke. Lupa Kristus karena lihat diri sendiri kan? Iya. Nah, sekarang Kristus punya tujuan ialah untuk kita lihat dia. Christ crucified. Hmm. Jangan selalu kasih alasan, lihat saya begini, saya begitu. Kalau saya begini, saya begitu, kamu cuma lihat persoalannya. Kamu enggak lihat solusinya. Sedangkan solusinya enggak mau lihat kamu dikondem. Kok kamu ingatin diri kamu sendiri bahwa kamu dikondem?